Hai Ankles, nama saya Dodi. Aku Arif, aku founder Digidoy. Jadi pertama kali memang saya suka buat komik, juga suka menikmati komik-komik lah dari luar Indonesia gitu. Tapi kemudian ngelihat kondisi komik di Indonesia sendiri masih belum maju gitu, belum bisa menyaingi komik-komik yang ada di luar. Dan kemudian ngelihat setelah pada tahun 2010-2011an gitu, ngelihat komik lokal tuh udah agak meningkat, ada peningkatan gitu. Apalagi ngelihat ada komik-komik yang bertemakan Jakarta gitu. Jadi memang segala macam ceritanya, tingkah laku, karakter-karakternya itu tentang orang-orang yang ada di Jakarta gitu. Nah di situ kepikiran, kenapa di Medan nggak kayak gitu juga gitu ya kan? Kenapa kita nggak buat karakter komik yang memang menggambarkan orang-orang Medan gitu? Nah disitulah jadi bangkit lagi nih keinginan untuk ngomik kan memang biasa sebelumnya memang udah bisa gambar gitu. Cuman untuk bisa nyeriusin bikin komik ini mesti mikir-mikir dulu. Nah setelah adanya momen itulah akhirnya nyoba di Medan pasti ada potensinya juga nih gitu. Kemudian waktu itu mesti sendirian, mesti nggak berani juga lah, sampai akhirnya ketemu sama Bang Arif ya, Bang Arif, dan akhirnya kita jumpa kawan-kawan yang lain, sampai akhirnya ya kawan-kawan yang lain juga komit, ya dia akhirnya jadi ada tim Digidoy Komik gitu. Menurut aku di Medan tuh kan unik, bahasanya itu beda dari yang lain. Jadi kenapa enggak kita angkat karakter Medan gitu. Jadi budayanya nggak kalah oke dari negara lain. Di Indonesia juga misalnya di Jawa itu nggak kalah unik. Jadi kita coba ngangkat karakter-karakter orang Medan gitu. Komentar-komentar negatif itu ada nggak banyak sih, tapi memang pasti ada gitu karena memang ada positif dan negatif gitu kan. Jadi komentar negatifnya itu mungkin banyak orang Medannya sendiri gitu. Medan nggak kayak gini gitu. Jadi eh, kita tetap nanggepinnya itu ya coba aja datang ke Medan, lihat kondisi orang-orang di Medan apakah seperti itu atau enggak gitu. Jadi Digidoy sendiri itu kan mungkin ya yang orang-orang tahu itu komik strip ya. Jadi mungkin tahapannya itu nggak seperti membuat komik yang panjang ceritanya gimana gitu yang mesti fiksi, khayalan dari kreatornya gitu ya. Kita ngambil kejadian dari sekitar di Medan aja gitu. Jadi biasanya sih ide awalnya tuh pertama kali buat komik tuh nyari ide dulu. Idenya dari mana gitu. Jadi biasanya sih ngobrol-ngobrol atau jalan-jalan gitu lah. Atau nengok aja sih orang-orang Medan kayak mana, apa yang buat lucu gitu. Dan kebiasaannya sih yang paling ampuh itu kalau misalnya lagi cerita-cerita sama apalagi sama kawan, ada kawan yang lawak lah gitu ya kan, udah lucu ceritanya ngakak semua, itu bisa jadi ide tuh. Udah dapat idenya kan, catet. Jadi di mana-mana tuh harus, itu paling penting dicatat dulu dia di handphone atau di apa di kertas gitu ya kan, jadi nggak lupa nantinya gitu, apa tadi kayaknya ada yang lucu lah tadi tuh, dan dicatat. Oke, terus ketika udah kita kumpul di studio gitu, ini lah di markas Digidoy kan, udah mulai kita bagilah, tadi aku udah cerita ini gitu, aku ada cerita ini, kita buat sketnya gitu. Jadi mesti udah apa ya, mesti gambar kasar aja gitu pakai pensil kan, kita buat, kita tunjukin ke kawan-kawan tadi ceritanya kayak gini nih dengan menggunakan karakter-karakter Digidoy. Oke, setelah oke, lucu nih, bisa nih, ya udah. Untuk teknis selanjutnya apa sih, seperti gambar biasa gitu, kayak masuk ke inking, masuk ke coloring, sampai akhirnya ya udah di finishing, kasih teks segala macam, kita posting di fanpage. Komik bagi aku apa ya, kayak media ini ya, media ekspresi sih, media ekspresi lah. Karena apa ya, awal mula ngomik sendiri itu karena kan biasa orang mengeluarkan ekspresi itu curhat melalui tulisan gitu ya, nggak bisa nulis aku gitu. Jadi ya coba buat komik lah melalui gambar, cuman ada ceritanya juga gitu. Jadi menurut aku sih ajaib komik itu. Jadi cuman melalui gambar sama teks orang bisa tahu tuh ada story di situ gitu. Jadi bagi aku itu sih media untuk apa ya, mengekspresikan rasa gitu. Karena kadang kita lagi sedih, kita lagi senang gitu,
ekspresikan aja melalui komik gitu. Jadi biasanya apalagi kalau misalnya di Jido ini kan komiknya tuh komedi. Jadi yang mengundang banyak tawa lah bagi orang-orang kan gitu kan. Jadi kalau menurut aku sendiri itulah keajaiban dari komik itu. Jadi ketika kita menyebarkan kebahagiaan atau tawa bagi orang-orang banyak, itu nanti pasti akan balik ke kita lagi gitu. Jadi pas kita lagi sedih buat aja komik, orang ketawa pasti nanti kita bahagia lagi gitu. Prestasi mungkin memang kita sejauh ini memang belum banyak prestasi, tapi antusias orang tentang Digido itu udah lumayan gitu. Apresiasi itu nggak berupa prestasi yang penghargaan lah mungkin ya. Orang suka sama Digidoi komik itu aja udah kita anggap prestasi. Pokoknya yang nge-review Digidoi ngasih poin 5 itu aja udah prestasi menurut kami. Tapi kemarin tuh ada ajang Kosashi Award, jadi kita alhamdulillah dapat prestasi komik strip terbaik se-Indonesia mungkin ya. Jadi ini hasil dari prestasi kita. Digi Doi sendiri kan itu memang ngambil dari nama karakternya, Digi sama Doi. Jadi awal pertama kali komik Digi Doi itu yang memang dua karakter itu, si Digi sama si Doi. Jadi si Digi itu dia ada kayak makhluk luar angkasa, bentuknya telur, alien, datang ke Medan. Jumpa sama si Doi yang memang anak Medan, pakai baju warna hijau lah, karena aku mikirnya Medan mungkin agak-agak identik ya sama warna hijau gitu ya kan. Jadi memang udah awalnya sih itu, si Digi dan si Doi, makhluk alien yang jumpa sama anak Medan. Jadi kayak makhluk alien ini kan ibaratnya kayak karakter fiktif yang memang bisa masuk kemana aja gini, ke orang-orang siapa aja gitu, cewek bisa suka, cowok juga suka, karena kadang kan itu dia permasalahan dari karakter komik, ada yang cowok suka karakternya cuman cewek nggak masuk nih, apaan nih, nggak, jelek karakternya gitu. Jadi kita coba buat Digi biar ke cowok masuk, ke cewek masuk, istilahnya kayak ibaratnya kayak Doraemonnya di apalah di Jepang gitu ya. Oke, itu awal pertama kali pemilihan nama dari Digidoi Comics sendiri. Kemudian seiring berjalannya waktu, ini Digi sama Doi menambah nih kawan-kawannya. Itu ada si Coki sama Dev, ada dua orang. Jadi si Coki ini bercerita tentang, ini sebenarnya mewakili orang-orang yang ada di Medan semua. Jadi si Coki kayak anak kampung yang memang merantau ke Medan, yang memang dibawa dia budaya Dayak dia di kampung dia dulu gitu. Sedangkan si Dev ini memang orang yang agak lebih bersih lah, agak berabu kali istilahnya kalau kata orang Medan ya kan. Orang kaya yang memang pergaulannya di sekitar sama kawan-kawan Digido itu sendiri. Ada si Doi, si Coki, sama si Digi. Jadi mereka semua itu saling melengkapi lah di komik ini.